siang hari ini, Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswi sekalian, yaitu desain dan destinasi wisata. 2D, desain dan destinasi wisata. Tetapi yang penting adalah di sini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana DKV bisa memperkuat unique selling point suatu destinasi. Jadi ada satu hal yang sangat penting bahwa DKV ini harus memperkuat keunikan dari suatu destinasi, karena kita tahu di dunia ini ada 2 juta destinasi. Nah, 2 juta destinasi ini tentu saja menjadi alternatif yang sangat beragam bagi wisatawan untuk berkunjung. Baik wisatawan Nusantara atau Wisnus maupun wisatawan mancanegara, yaitu Wisman. Jadi kata kuncinya 2D ini akan mendorong pengembangan USP, Unique Selling Points, dari suatu destinasi. Termasuk juga nanti Sukabumi ya, saya kira penting sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai agenda pada hari ini, ada 4. Yang pertama adalah kreativitas komunikasi pemasaran pariwisata di era pandemi dan arah baru pengembangan parekraf. Ya, jadi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah bergabung dalam satu kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita akan melihat bahwa sebetulnya ada 2 hal, 2 domain. Ada pariwisata dan ada ekonomi kreatif. Tetapi kita tidak akan mempertentangkan, tetapi justru melihat bagaimana sinergi antara 2 domain ini akan betul-betul berkontribusi pada pengembangan daya saing destinasi dan juga kontribusi pada perekonomian di Republik Indonesia. Yang kedua adalah pemasaran kreatif destinasi. Nah, nanti saya kira teman-teman yang menjadi peserta pada siang hari ini bisa ya memberikan masukan bagaimana nanti kita mengembangkan kepariwisataan yang kreatif dengan cara yang kreatif. Dan yang ketiga adalah DKV sebagai komunikator dan storyteller untuk USP destinasi. Nah, inilah nanti mulai slide 9 kita akan melihat bagaimana DKV itu akan sangat berperan strategis sebagai pencerita, storyteller. Walaupun mungkin hanya gambar, mungkin hanya foto, tapi foto dan gambar yang bisa bercerita untuk memperkuat unique selling point suatu destinasi. Dan yang terakhir, kesimpulan ini adalah beberapa tantangan, bukan permasalahan ya. Saya kira tantangan bagi kita di desain komunikasi visual secara umum dan juga para peserta narsistik secara khusus pada siang hari ini. Nah, mengapa tema pada hari ini sangat intim? Saya berterima kasih sekali pada Universitas Nusa Putra sudah mengangkat tema ini. Jadi ada satu hal yang penting, bahwa ada arahan dari Presiden. Pariwisata adalah leading sektor untuk seluruh kementerian dalam mendukung akselerasi pembangunan kepariwisataan. Nah, di dalam program strategis Bappenas, pembangunan kepariwisataan juga menjadi prioritas utama atau disebut sebagai salah satu program prioritas nasional. Mengapa demikian? Karena kita tahu ada alasannya, bahwa Indonesia memiliki core kompetensinya di mana? Di keunikan lanskap dan budaya masyarakat. Maka keunikan tersebut menjadi modal yang besar bagi Indonesia untuk mengandalkannya sebagai sumber devisa. Bahkan sebelum COVID melanda ya, kita melihat pariwisata akan bisa menggantikan peraih devisa nomor 1 di Indonesia, yaitu minyak dan gas bumi. Itu sudah dikalahkan oleh pariwisata. Dan pariwisata itu akan menjadi atau kemudian dicanangkan sebagai peraih devisa yang besar. Walaupun memang kita melihat COVID-19 ini menjadi satu yang menghalangi kita ya untuk bisa mendapatkan pendapatan yang optimal sebagai penghasil devisa utama di Indonesia. Kita lihat angka-angkanya ya, bahwa devisa yang dihadirkan oleh pariwisata ini menunjukkan angka-angka yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu memang ya sinergi antara desain komunikasi visual dan pariwisata pada era saat ini tidak bisa lebih penting lagi, terutama karena pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang sudah dijadikan satu rumah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah,
Ini sekarang kita lihat ya bagaimana desain adalah bagian yang sangat penting dalam komunikasi pemasaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya perlihatkan di gambar-gambarnya di depan mahasiswa dan mahasiswa Bapak Ibu sekalian peserta narsistik pada siang hari ini. Yang pertama ya, yang sangat inovatif di tahun 2017-2018. Base yang ada, ini adalah base yang ada di London. Itu di brand semuanya dengan Wonderful Indonesia. Inilah saatnya bahwa destinasi Indonesia dikenal secara internasional. Nah, base yang ada di perkotaan di kota-kota besar dunia, ada di London, waktu itu juga ada di Washington DC, semuanya di-branded dengan Wonderful Indonesia. Maka kita bisa melihat seberapa penting peran desain untuk bisa mendapatkan kesan dari orang-orang yang menjadi target utama pasar pariwisata Indonesia. Kita juga melihat bagaimana iklan dan video baik yang ditayangkan di YouTube maupun yang sudah ditayangkan di saluran TV dunia maupun yang menjadi channel seperti Netflix. Nanti mohon bisa dilihat mahasiswa-mahasiswa sejauh mana ya kreativitas itu bisa membentuk citra pariwisata Indonesia yang unggul dan unik. Ini adalah salah satu contohnya ya, video yang dibuat oleh Kemenparekraf tentu saja berkontribusi dengan para insan kreatif untuk membuat video-video yang sangat menarik. Nah, kita juga melihat ini pengalaman Jogja kalau yang bawah. Ada satu destinasi yang sangat terkenal yang sangat instagramable. Ya, mengapa instagramable? Karena kalau terlihat di IG kita itu menjadi sangat luar biasa. Ya, tentu saja angle fotografinya menjadi penting. Tapi salah satu topik penelitian yang terbesar dalam dunia kepariwisataan adalah bagaimana peran postingan di Instagram dan di media sosial meningkatkan minat untuk berkunjung ke suatu destinasi. Tentu saja ya hal-hal ini menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk meninjaunya dari berbagai macam sisi, terutama Anda yang bergerak di sektor desain. Ya, yang sebelah tengah ini adalah ya yang ada gambar pemudi-pemudi sedang berfoto. Ini adalah satu juga destinasi yang sangat populer di Jogja. Ini sebetulnya adalah setting film yang dibuat oleh sutradara Hanung Bramantyo. Ya, jadi setting ini kemudian menjadi destinasi wisata. Mengapa? Karena menjadi unik dan ada cerita di balik setiap background yang menjadi bagian dari cerita film yang sangat populer di Indonesia. Ya, Habibie dan Ainun. Kemudian waktu itu adalah Bumi Manusia. Ya, film-film yang dibuat di studio Alam Gamplong ini kemudian menjadi destinasi kreatif. Selain itu juga kita melihat bagaimana per aplikasi ternyata yang namanya pariwisata sekarang sangat didukung oleh keputusan melalui teknologi digital. Sehingga application yang dibuat oleh Kemenparekraf coba nanti bisa dilihat desainnya seperti apa. Coba dikritisi, coba dilihat apakah ada yang bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan. Nah, inilah salah satu cara ya bagi kita untuk bisa membandingkan mana yang sudah optimal, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, mengapa bisa perlu ditingkatkan? Saya bandingkan yang sudah dilakukan dengan sangat bagus di Indonesia, itu selalu kita bandingkan dengan benchmark. Ya, di sebelah kanan kita itu adalah yang di slide sebelah kanan itu adalah salah satu iklan pariwisata terbaik yang dibuat oleh Swiss untuk bisnis MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Iklannya bagus sekali. Nah, ini sebagai benchmark bagi kita semua. Pada waktu melihat bagus atau tidak bagus, maka harus kita bandingkan dengan yang terbaik di dunia ini. Karena tentu saja apa yang akan kita lakukan melihat pada best practices dan benchmark yang ada di dunia ini. Nah, yang atas ini suka bumi. Mengapa tadi saya kira Pak Intan juga penting meng-highlight apa yang bisa menjadi mungkin ya kontribusi atau mungkin bagi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Nusa Putra ini pada pengembangan kepariwisataan di Sukabumi.
saya kalau search Sukabumi itu tidak banyak yang bisa saya dapatkan. Salah satu foto yang menarik mungkin ini, I love Sukabumi. Nah, mohon maaf ini ya kalau kita pakai tulisannya I love Sukabumi ya, kemudian foto selfie dengan tulisan seperti ini ya, tentu saja ini bukan sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi saya kira mahasiswa bisa memberikan kontribusi dan pasti bisa ya untuk meningkatkan keunikan dari destinasi Sukabumi ya. Kalau hanya memasang tulisan seperti ini mungkin ini sudah pendekatan di masa lalu ya, sekarang sudah lewat, harus lebih kreatif ya untuk menghasilkan desain komunikasi visual yang bisa menarik orang untuk berkunjung ke Sukabumi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, pandemi COVID-19 ini ya, kemudian menjadi satu tantangan bagi kita, justru untuk bisa menjadi lebih kreatif. Pada waktu itu kami berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengevaluasi apakah pada saat orang tidak bisa pergi kemana-mana, mobilitas itu sangat dibatasi. Yang namanya komunikasi pemasaran kemudian juga harus terhenti. Nah, kreativitas inilah yang saya berikan apresiasi luar biasa. Karena di era pandemi sekalipun kita lihat ada 2 iklan pariwisata ini yang tetap memberikan stimulus pada calon wisatawan untuk membayangkan dan memimpikan destinasi wisata yang akan dikunjungi setelah pandemi COVID-19 melanda. Maaf, setelah mereda. Nah, di sini ada satu tagline yang sangat terkenal pada waktu itu yaitu Travel Tomorrow. Hashtagnya Travel Tomorrow. Ini adalah iklan pariwisata yang ditayangkan tahun 2020 dan tahun 2021. Stay at home today. Recording in progress. Dan ekonomi kreatif. Di tahun 2020 sampai 2021 memang kita fokus pada rescue atau survivability. Kita harus survive terlebih dahulu. Untuk di tahun 2022 dan tahun 2023 itu adalah recovery. Jadi kita yakin bahwa tahun 2023 ini pariwisata sudah mulai pulih. Saya tidak tahu masih Sukabumi seperti apa, tetapi kalau di Jogja itu hotel-hotel sudah penuh. Destinasi wisata juga banyak dikunjungi, baik Wisnus maupun Wisman. Wisman dari Eropa juga sudah mulai berkunjung dan terlihat di banyak tempat di Jogja ini. Sehingga kelihatannya recovery ini akan terwujud di tahun 2023. Nah, penting peranan kita adalah untuk memastikan 2024 sampai 2029 itu terjadi pertumbuhan dan akselerasi, menyiapkan Indonesia masa depan yang adaptif dan berkelanjutan. Nah, bagaimana peran kita ini nanti di sini ya. Nah, hal yang penting ada beberapa hal Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi peserta narsistik pada siang hari ini. Ada 4 arah baru. Yang pertama adalah sustainability dan quality. Jadi ada satu hal yang penting dalam kepariwisataan. Kita tidak bicara hanya masalah kuantitas, banyak yang berkunjung tetapi buang sampah sembarangan. Banyak yang berkunjung tetapi terjadi polusi udara. Banyak yang berkunjung tetapi merusak budaya setempat. Kita akan bicara pariwisata yang berkualitas. Yang kedua adalah pariwisata yang kompetitif dan inovatif. Nah, ini sangat relevan dengan tema narsistik pada tahun ini, bahwa ada beberapa catatan yang penting untuk pariwisata yang kompetitif dan inovatif.
produknya inovatif dan berdaya saing. Tetapi temanya apa? Nah, temanya ini kita lihat, produk inovatif dan berdaya saing itu ada temanya yaitu nature, eco, wellness, dan adventure. Nah, jadi desain-desain kita juga tema-temanya nanti akan sangat penting di nature, wellness, dan adventure. Kemudian kita juga melihat SDM yang handal, profesional, berdaya saing di skala internasional. Dan yang relevan juga bagi kita, sertifikasi pelaku kreatif dan standarisasi internasional produk kreatif. Jadi tadi saya mendengarkan diskusi antara Pak Intan dan Pak Agus, ya, bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengembangan parikraf. Inilah 4 arah baru. Pertama, sustainability, 2, kompetitif inovatif, 3, inklusif. Ya, bagaimana usaha itu akan melibatkan satu dari sisi gender, difabel, dan juga mendorong public-private community partnership. Dan yang keempat adalah digitalisasi. Nah, inilah ya dari arahan strategis yang nantinya membuka peluang bagi insan-insan DKV di arah mana, kemudian bagaimana pengembangan parikraf di masa yang akan datang itu akan mengerucut pada 4 hal ini. Nah, kalau tadi saya melihat pariwisata dan ekonomi kreatif, kita akan melihat aspek di mana ada beberapa hal yang bisa disinergikan. Ya, salah satunya yang diyakini adalah ekraf sebagai penguat kualitas kepariwisataan. Karena kita melihat bahwa pengalaman berpariwisata di suatu tempat sangat didukung bagaimana industri kreatif berkembang di tempat tersebut. Mungkin di Sukabumi ada mochi, di Jogja ada batik, ada tenun, ada gudeg, ada bakpia misalnya. Itu akan sangat didorong dengan produk juga produk oleh-oleh yang bisa disediakan sebagai produk yang dibeli oleh wisatawan. Dan saya sangat meyakini sinergi ini. Mengapa? Karena kalau oleh-oleh, misalnya contohnya mochi ya, yang diproduksi di Sukabumi. Mungkin kalau yang beli orang Sukabumi sendiri, itu harganya ya harga biasa, harga persaudaraan. Tetapi kalau yang beli wisatawan, maka wisatawan akan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sinergi ini akan sangat penting bagaimana kualitas dari industri kreatif pasti akan sangat mendukung pariwisata, dan pariwisata pasti akan memperkuat potensi industri kreatif di destinasi tertentu. Nah, ini ada beberapa hal nanti bisa dilihat bagaimana pariwisata dan industri kreatif sebetulnya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Sehingga selalu kita lihat mengapa ya pariwisata dan industri kreatif tidak dioptimalkan sebagai dua aspek yang harusnya sangat sinergis. Dan apa nanti tujuannya? Tentu saja bisa memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, saya contohkan ini bagaimana industri yang kreatif, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif. Tadi saya sebutkan DKV ini berperan dalam pembentukan unique selling point. Saya contohkan fotografinya yang ada di skrip yang saya share pada saat ini. Ya, ini adalah satu komunikasi visual yang memperkuat unique value proposition atau unique selling point dari destinasi Jogja. Nggak ada destinasi lain yang punya foto seperti ini. Nah, sehingga keunikan suatu destinasi pasti akan tersampaikan dalam cerita gambar yang dihasilkan oleh desain komunikasi visual. Nah, mengapa harus unique selling point? Karena destinasi yang sangat banyak ini membuat kita harus stand out, harus unggul di antara begitu banyak destinasi. USP harus dikemas dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, inilah ya para teman-teman yang bidangnya DKV ini perlu bekerja sama dengan sangat intensif dengan pembangunan kepariwisataan.
Karena destinasi yang tidak dikomunikasikan sebagai destinasi yang unik tidak akan bisa stand out di antara destinasi yang begitu banyak yang ada di dunia ini. Saya contohkan, ini 2 pesaing utama kepariwisataan Indonesia. Yang kiri ini adalah Thailand, yang kanan adalah Singapura. Thailand ini kalau buat iklan itu sangat kreatif dan inovatif. Ya, coba dilihat iklannya sebelah kiri. Ini adalah dorongan untuk para mungkin ya orang yang suka nge-gym, tetapi sekarang didorong untuk tidak cuma nge-gym di ruangan, tapi silakan berkunjung ke Thailand. Tagline-nya saja sangat kreatif. Leave the stuffy gym behind. Jangan nge-gym hanya di ruangan tertutup. Hang out and sweat it out in Koh Yao Noi instead. Pergilah ke Thailand. Kita betul-betul bisa menguji kemampuan fisik kita dengan mengunjungi Thailand. Yang kedua sebelah kanan, ini adalah jenis pariwisata yang disebut medical tourism di Singapura. Kalau kita lihat iklannya, mungkin kepariwisataan Indonesia ini harus sembunyi di bawah meja. Kenapa? Karena dia mempromosikan wisata kesehatan dengan cara yang kreatif. Kita lihat tagline-nya ya dalam bahasa Inggris. I came with little hope, but walked away believing in miracles. Ini adalah iklan rumah sakit, tetapi nggak ada gambar rumah sakit. Ya kalau di Indonesia, mohon maaf, orang kreatif kalau disuruh mengiklankan rumah sakit, pasti ada gambarnya rumah sakit, ada gambar dokternya, malah ada gambar alat-alat kesehatan yang menakutkan. Tetapi di Singapura dikatakan bahwa justru wisata mereka adalah wisata yang membuat kita percaya adanya keajaiban. Dulunya datang ke Singapura sakit-sakitan, tetapi meninggalkan Singapura dengan sehat walafiat. Tidak heran banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong ke Singapura untuk berobat ke Singapura. Pada rumah sakit di Indonesia kualitasnya sebetulnya tidak kalah. Tetapi karena ini ya mungkin peran industri kreatif ya ada yang buat iklan ini sangat menarik sehingga kemudian menjadi sangat menarik untuk berkunjung ke Singapura untuk menikmati wisata kesehatan. Yang lainnya ya coba ditengok bagaimana Singapore SG Passion Made Possible. Ya, jadi kalau kita lihat sebagai benchmark, ada 2 yang dijadikan benchmark besar bagi kita. Satu adalah Singapura, 2 Thailand. Kreativitas mereka luar biasa untuk bisa mengemas satu hal yang biasa menjadi luar biasa dan unik. Contohnya adalah ya kampanye yang dilaksanakan oleh Singapore Passion Made Possible. Nah, persepsi pasar itu sangat dipengaruhi bagaimana kita menyampaikan brand story tersebut secara kreatif. Nah, ini contohnya bagaimana yang namanya koki saja. Ya, koki itu sebenarnya di Indonesia itu juga banyak. Tetapi sudut fotografi, bagaimana dia menyampaikan copywriting-nya dalam satu kampanye itu menjadi pembeda strategi komunikasi pemasaran yang sangat menarik yang dilakukan oleh Singapura. Ya koki ini ya koki biasa, tetapi bagaimana coba ya mereka mengatakan wearable art, cocker style of independent labels. Ya indie-indie di Indonesia juga banyak. Cuma cara mengkomunikasikannya juga berbeda. Nah, padahal keunggulan dan potensi kita sebetulnya sangat banyak. Tetapi mungkin sentuhan kreativitas dalam kampanye yang berdampak itu yang perlu ditingkatkan. Nah, ini tadi juga disampaikan ya oleh narasumber pertama. Saya banyak terlibat dalam proyek branding destinasi. Untuk bisa menonjolkan keunikan dari suatu destinasi tertentu. Yang pertama saya sampaikan, aspek visual pembuatan logo itu menjadi sangat penting. Saya bekerja sama dengan para desainer. Tentu saja di sekolah-sekolah desain yang ada di Jogja. Ya, ada beberapa mahasiswa.
Nah, di sini yang saya tanyakan adalah pembuatan logo itu selalu disejajarkan dengan logo-logo yang lain. Selalu saya menyampaikan pertanyaan ini pada para desainer. Di antara begitu intensnya persaingan dalam dunia pariwisata, logo kita posisinya ada di antara banyak logo yang lain. How do you stand out? Bahwa apa yang kita hasilkan nantinya harus memberikan ciri tersendiri, menjadi unggul di antara logo-logo yang lain yang ada di dunia. Jadi saya tampilkan logo-logo yang paling terkenal, yang paling berdampak dalam logo destinasi yang ada di dunia ini. Nation branding yang terbaik itu ada 3. Yang pertama adalah Switzerland. Ini adalah logo nomor 1 di dunia. Yang kedua adalah 100% pure New Zealand. New Zealand adalah kedua terbaik di dunia. Yang ketiga adalah Australia. Itu adalah logo ketiga terbaik di dunia. Nah, coba ya kita lihat bagaimana mereka menyampaikan secara visual. Itu menjadi sangat penting untuk kita mempelajari. Ya, untuk kita juga membuat logo yang nantinya berdampak sebagai brand destinasi. Nah, ini yang saya contohkan yang menjadi proyek kami. Ini ya, ada minimal 5 yang bisa kami sebutkan sebagai proyek untuk bisa memformulasikan brand destination. Nah, yang pertama adalah satu logo yang dikembangkan untuk destinasi pariwisata super prioritas Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, yaitu dalam satu logo yang namanya Java Cultural Wonders. Ini adalah buatan kami dengan siluetnya adalah, mungkin semuanya bisa melihat ya ini siluetnya apa ya. Ini yang saya tunjukkan di sini ya. Siluetnya yang bisa kita lihat adalah bahwa ada Candi Borobudur. Ini siluet Candi Borobudur. Mengapa dipilih Candi Borobudur? Tentu saja karena ikon dari destinasi Joglo Semar adalah Candi Borobudur. Kemudian warna-warnanya dan sebagainya. Ini tentu saja menjadi penting bagi kita untuk melihat bahwa logo dan brand untuk destinasi Joglo Semar itu adalah family brand dengan Wonderful Indonesia. Ya, jadi ada Wonderful Indonesia di sini ya yang kita menjadikannya sebagai acuan untuk Java Cultural Wonders dan juga nah ini yang logo kedua yang kami kembangkan itu adalah logo untuk pariwisata Sumatera Barat. Mungkin ada teman-teman yang dari Sumatera Barat. Pada waktu itu dirumuskan sedemikian rupa untuk mencari apa yang paling unggul, yang stand out dari Sumatera Barat. Dan satu kemudian yang muncul bahwa Sumatera Barat terkenal karena 2 hal. Pertama adalah rendang sebagai makanan yang paling enak di dunia versi CNN. Nah, hal yang kedua adalah Padang dan ikon Rumah Minang. Maka kami rumuskan bahwa untuk logo Sumatera Barat adalah Taste of Padang dengan logonya adalah Rumah Dadang Minangkabau. Yang ketiga adalah Wonosobo. Wonosobo ini adalah satu tempat ya, satu kota di Jawa Tengah yang juga pada waktu itu minta dikembangkan brand destinasinya mengacu pada Wonderful Indonesia. Maka muncullah Wonosobo itu pasti dilihat adalah gunung dan air. Alam dari Wonosobo itu unggul, maka dijadikan logonya yaitu ada gambar bulan dan kemudian ada gunung, 2 gunung di situ dan juga ada air. Ini dulu rekan kami dari DKP di Jogja ya, kami ajak sebagai mitra yang mengembangkan gambar ini dan juga tulisan Wonosobo sama dengan tulisan Wonderful Indonesia tipografinya ya. Kemudian juga berdasarkan analisis maka paling tepat adalah The Soul of Java. Nah, inilah kemudian yang menjadi menarik nanti untuk diskusi lebih lanjut bagi kita semua. Nah, yang sedang dikembangkan sekarang adalah untuk yang bawah ya, Jogja Istimewa. Waktu itu Jogja Istimewa juga diwujudkan sebagai satu brand baru untuk Jogja ya. Pada waktu itu ini kompetisi desain.
Jadi mahasiswa juga aktif ini ya, harusnya ya untuk ikut berbagai macam kompetisi desain. Mungkin bukan hadiahnya yang utama, tapi kita bangga kalau kemudian logo kita, buatan kita itu dipakai di mana-mana di Jogja. Ya, Jogja Istimewa. Dan kemudian logo Jogja Istimewa ini dalam pengembangan destination branding untuk 2 kabupaten di DIY. Itu yang saya kembangkan bersama rekan-rekan DKV, yaitu Sleman dan Bantul. Ya, mungkin ya teman-teman juga tahu di Jogja itu ada 5 kabupaten kota, salah 2 kabupatennya itu adalah Sleman dan Bantul. Nah, inilah yang sedang kami kembangkan. Sleman The Living Culture itu sudah menjadi brand resmi dari Sleman. Yang Bantul ini sedang dalam proses ya, bagaimana nanti tentu saja ada surat keputusan bupati untuk membuat Bantul Bumi Mataram sebagai logo brand resmi dari Kabupaten Bantul. Ini semua saya dibantu oleh teman-teman DKP ya untuk membuat secara visual tampilannya itu. Nah, tetapi ini teman-teman DKP itu juga harus tahu bahwa pengembangan brand itu merupakan strategi, bukan hanya membuat logo dan slogan secara estetika itu indah. Ya, saya selalu menyampaikan bahwa teman-teman dari DKP ini harus juga bisa melihat bahwa apa yang kita desain itu adalah merupakan strategi. Contohnya, bahwa untuk membuat satu logo itu ada 6 hal yang penting. Yang pertama adalah merefleksikan keunikan dan keunggulan destinasi. Kedua, stand out, menonjol dibandingkan logo destinasi yang lain. Ketiga, relevan untuk jangka waktu yang panjang. 4, bisa menjadi umbrella brand untuk produk-produk sekarang dan pengembangan produk di masa mendatang. 5, mengandung unsur yang secara emosional itu bermakna, emotionally involving. Keenam, menginspirasi atau membuat bangga masyarakat. Ya, bahwa semua yang kita kembangkan nanti menjadi milik masyarakat, maka mereka juga harus bangga dengan apa yang kita kembangkan. Dan juga tadi saya ingin merespon, ya, logo sebagus apapun, kemasan sebagus apapun, tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak pernah merasa bahwa tugas kita sudah selesai setelah logonya di launching, setelah kemasannya di launching, karena setiap logo itu membutuhkan pengawalan strategi. Saya katakan bahwa brand development di mana nanti launching logo itu menjadi saat yang penting, tetapi 2 hal yang penting lainnya adalah brand implementation atau brand activation dan juga monet atas apa yang dihasilkan dari brand baru yang diluncurkan. Mungkin kita bisa merefleksikan yang namanya logo Nike, semuanya mungkin bisa langsung bayangkan ya, Nike logonya seperti apa, langsung bisa ya, mahasiswa di kafe pasti bisa. Hanya logo checkmark, swoosh, logo Nike mungkin kalau di mata kuliahnya Pak Agus mungkin Anda nggak lulus kalau buat logo cuma seperti itu, mungkin ya, karena nggak ada bagus-bagusnya. Tapi bagusnya karena semua upaya pemasaran yang dilakukan oleh Nike itu bisa mendukung logo yang sudah ditetapkan. Jadi jangan merasa bahwa tugas kita selesai setelah membuat logo yang bagus dan estetik ya, karena ada proses-proses selanjutnya. Nah, kembali pada DKV sebagai storyteller. Nah, mengapa menjadi penting untuk kita melihat Anda berperan penting untuk bisa mengkomunikasikan keunikan suatu destinasi. Saya contohkan lagi di Singapura. Ya, Singapura dalam kampanye Singapore Passion Made Possible, mereka menokohkan orang-orang biasa di Singapura. Orang-orang biasa yang bisa membuat Singapura itu menjadi unik dan menjadi unggul. Ini yang ditokohkan di kampanye Singapore Passion Made Possible adalah orang-orang biasa. Mungkin desainer, mungkin dia adalah supir taksi, mungkin dia adalah seorang insinyur, tapi mereka ceritanya bisa dikomunikasikan dalam satu kampanye yang luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan Jogja, ini saya buat sendiri, ya. Jadi kolase tanpa desain. Ini belum ada sentuhan anak-anak DKV. Jadi cuma saya tempel-tempelkan.
Tapi kan Jogja juga punya orang-orang yang top. Sama sekali tidak kalah lah dengan Singapore Story, orang-orang Singapura yang berkontribusi pada perkembangan Singapura. Ini orang-orang yang top ya. Jadi ada empu keris, ada empu batik. Keris dan batik ini sudah menjadi UNESCO, warisan budaya UNESCO. Ada juga kuliner. Mungkin ya nanti mochi di Sukabumi juga penting untuk melihat contoh ini. Cerita dari YouTube pembuat atau mungkin pemilik warung gudeg yang paling terkenal di Jogja. Saya nggak tahu mochi, selama ini saya cuma tahu mochi. Tetapi orangnya siapa di balik mochi itu tidak pernah diceritakan di Sukabumi. Nah, padahal the story behind a product itu adalah satu bagian yang sangat penting. Selalu harus kita tokohkan siapa di balik gudeg, siapa di balik mochi, siapa di balik batik, siapa di balik keris. Nah, inilah peran DKP sebagai storyteller. Ya, nah ini saya contohkan sebagai satu hal ya yang menjadi benchmark bagi kita, juga bagi saya seorang pemasar pariwisata yang sangat menggantungkan pada peran DKP untuk bisa menampilkan keunggulan suatu destinasi. Packaging, nah, ini packaging koleksi saya pribadi. Jadi pada waktu saya pergi ke Phuket, Thailand, ada satu toko souvenir oleh-oleh yang berdiri karena packaging desain dari toko tersebut, dari seorang desainer itu memenangkan juara satu kompetisi desain produk nasional. Nah, packagingnya seperti yang terlihat di slide di sebelah kanan ya. Ini adalah paper art biasa. Waktu itu pada waktu saya ke sana, itu orang-orang sebelah saya itu yang beli itu nggak cuma orang yang beli souvenir, tetapi para desainer yang beli. Paper artnya tuh diborong. Kenapa? Karena desain packagingnya ini memperkuat keunikan dari Phuket. Desain ini semuanya mewakili arsitektur Sino-Portugis yang ada di Phuket, Thailand. Nah, saya nggak tahu ini Sukabumi apa yang menjadi khas yang nantinya harus direpresentasikan dalam packaging desain. Bukan sembarang packaging desain, tetapi desain yang bisa menguatkan unique selling point dari suatu destinasi tertentu. Walaupun dalamnya ini nggak terlalu istimewa ya. Jadi packaging yang sangat indah itu dalamnya sebenarnya hanya kacang. Ada kacang bawang, kacang apa itu ya. Tetapi packagingnya ini sangat menarik ya untuk bisa mengkomunikasikan keunikan suatu destinasi. Nah, kalau di Jogja ini kita juga melihat. Nanti di Sukabumi juga motifnya coba dilihat. Di Jogja itu bakpia terkenal. Cuma sayangnya packagingnya itu hanya nomor-nomor itu karena dulu nomor rumah dari para pembuat bakpia tersebut. Ya. Nomor rumah 75 ya bakpianya jadi bakpia 75. Ya. Nomor rumah 25 maka sekarang bakpianya jadi bakpia 25. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di Jepang, produknya ya sama-sama bakpia cuma makanan. Tetapi didesain sangat indah sebagai satu hal yang menarik dari desainnya itu sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang harus diriset ini oleh mahasiswa DKP. Pada waktu saya menyarankan gudeg YouTube, nah coba lihat ya gambar yang di tengah ini, ada ibu-ibu yang sudah sepuh ya, yang mungkin kalau dilihat oleh mahasiswa DKP ini harusnya desainnya diperbaiki. Ya, gudeg ada gambar ibu-ibu sudah tua. Nggak ada bagus-bagusnya secara desain. Tapi ada yang menyampaikan ke saya, ya anak isi mengatakan bahwa justru yang menarik dari kemasan gudeg YouTube ini karena dia otentik, sangat kuno. Ya, jadi menjadi bagus karena dia kuno dan otentik. Nah, silakan ya mangga nanti ya diteliti oleh mahasiswa DKP yang bagus dan tidak bagus itu sebetulnya seperti apa. Apakah harus modern? Apakah harus semuanya juga canggih seperti packaging yang kita lihat ada di produk-produk souvenir dari Jepang. Juara satu itu adalah packaging design untuk produk-produk souvenir dari Jepang. Juara satu dunia. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya bagaimana nanti kontribusi DKP
dalam mengangkat keunikan 5 destinasi pariwisata super prioritas nasional. Kita punya 5 ini ya, Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, yang nanti bisa ya upaya kita juga melihat sebagai strategi nasional. Ada 5 destinasi pariwisata super prioritas. Pertama adalah Borobudur. Borobudur, Yogyakarta Prambanan, itu nomor 1. Orang kalau lihat gambarnya itu sudah tahu ya. Mungkin kalian bisa tebak ini. 1 ini apa? Borobudur. Yang kedua apa? Saya nggak munculkan namanya. Anda bisa menebak kan? Kalau nggak bisa menebak, ini berarti desainernya belum bisa menyampaikan. Ternyata nomor 2 itu adalah Mandalika. Ya, yang ditonjolkan dari Mandalika itu selalu sirkuit kemarin. Ya, untuk MotoGP 2 Mandalika. Yang ketiga bisa nggak Anda tebak? 3 yang mana? Ternyata adalah Danau Toba. Nah, ini kok kayak danau-danau lain ya di Indonesia ya, karena kelihatannya kurang untuk menonjolkan keunikan. Nah, ini tadi ada yang Mbak Siti Vira ini ya, mau jawab ini Mbak Siti Vira ini. Silakan Mbak Siti ini karena chat ya ke saya ini. Mbak Siti bisa muncul, mohon izin Pak Moderator. Ya, Mbak Siti ini mau jawab ini nomor 1 Borobudur, 2 Mandalika pariwisata super prioritas keempat yaitu Likupang. Saya lanjutkan beberapa slide lagi ya. Nah, menjadi tantangan bagi kita. Sekarang yang namanya wisatawan itu pasti akan sangat mengandalkan teknologi ya. Nah, ini sudah kita bahas di digital ecosystem, bahwa pengambilan keputusan untuk melakukan perjalanan wisata itu tidak lagi dilakukan hanya secara offline, tetapi secara digital. Nah, ini kita harus belajar. Ternyata orang akan search ya, yang kita katakan dreaming. Nah, pertama adalah dreaming, lihat di Instagram. Wah, ini bagus nih, saya mau ke sana. Wah, ini luar biasa, berdasarkan foto di Instagram. Wah, ini bagus nih berdasarkan iklan di YouTube. Wah, ini bagus nih berdasarkan apa yang kita sajikan melalui teknologi informasi. Nah, ini peran DKV luar biasa di sini. Ya, untuk membuat orang dream tentang suatu destinasi wisata. Tidak cuma dreaming, tetapi di planning, booking, experiencing, dan sharing. Itu peran DKV menjadi sangat penting dalam tahapan yang disebut dengan digital customer journey. Nah, jadi peran Anda ini bisa kemudian dijadikan dalam satu ekosistem untuk menonjolkan. Ya, DKV ini pasti berdampak dalam membuat orang bermimpi, merencanakan, dan akhirnya mengunjungi suatu destinasi. Terakhir dari saya ingin saya sampaikan, ya, berdasarkan refleksi saya bekerja sama dengan teman-teman di DKV. Yang pertama, desainer tidak hanya berurusan dengan estetika, bukan masalah bagus nggak bagus, estetis tidak estetis. Tetapi yang juga saya garis bawahi tadi yang disampaikan bahkan oleh Ketua Panitia tadi Pak Samuel, atau oleh Ibu WR1 ya, oleh juga Pak Agus ya sebagai Kaprodi. DKV merupakan strategi. Ya, jadi desain komunikasi visual itu adalah strategi. Nah, strategi membutuhkan riset dan analisis. Sehingga teman-teman DKV ini sangat penting bagi kita untuk melandasi desain yang kita rumuskan dengan riset dan analisis. Tidak ada desain yang bagus yang merupakan hasil kebetulan bagus. Ya, tetapi memang desain yang bagus didasarkan pada riset dan analisis yang kuat. Yang kedua, desain bagus dan tidak bagus itu tergantung pada target market kita. Kita berkomunikasi dengan siapa? Yang bagus berdasarkan pendapat satu kelompok pasar belum tentu bagus berdasarkan pandangan kelompok yang lain. Jadi kita harus tahu bahwa desain kita ditujukan pada
segmen pasar yang mana. Jadi tadi misalnya ada keresahan, kok tempat saya sudah susah-susah buat video kok nggak trending. Ya mungkin karena kita menyasar audience dengan karakter yang berbeda. Ya sekarang di dunia pemasaran tidak hanya influencer dengan follower terbanyak, tidak. Tetapi kita juga menganalisis micro influencer yang relevan untuk target market tertentu. Mungkin followernya nggak banyak, tapi dia intens dengan satu segmen pasar tertentu. Itu yang kita sebutkan bahwa ada analisis untuk target market yang tepat. Yang ketiga, desain mewakili positioning suatu produk atau destinasi. Jadi tidak hanya membuatnya menjadi menarik, tetapi bisa mengkomunikasikan keunikan suatu produk, keunggulan suatu produk atau destinasi. Dan yang keempat, dalam era digital ini, desain yang tepat dalam setiap tahapan menjadi penting dalam pengambilan keputusan. Terutama kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, tantangan terbaru, digital consumer journey. Kita jadi paham, oh ternyata konsumen itu dalam tahapan-tahapan tertentu dalam ekosistem digital itu membutuhkan atau sangat tergantung keputusannya pada DKP yang berdampak. Dan yang terakhir saya ingin menggarisbawahi ada etika dalam menyampaikan materi komunikasi. Atau kita sebutkan sebagai responsible marketing. Yang saya contohkan di sebelah kiri di slide saya ini adalah iklan yang sangat indah yang dibuat oleh Incredible India. Tetapi ini mendapat pertanyaan etika yang sangat berat. Kenapa? Karena ternyata foto yang bagus ini itu lebih bersifat kolase. Yang bagus-bagus dikumpulkan jadi satu. Ada Taj Mahal, ya, ikonnya India. Tapi pada waktu saya ke Taj Mahal, saya cari sungainya mana? Sungainya itu jauh, 300 km dari sini. Loh, kok di iklannya ada di depannya ini? Ya, saya mau dari Taj Mahal, saya mau ke sungai ini. Ternyata sungainya nggak di depannya seperti di iklan. Loh, saya mau naik onta seperti di iklan ini. Oh, nggak ada ontanya itu di tempat lain. Kira-kira 200 km tak banget. Nah, ini mendapat kritikan. Bagaimana desain yang bagus itu bisa melanggar etika perlindungan konsumen karena menyampaikan sesuatu yang tidak seperti potensi yang sesungguhnya. Ya, walaupun klien itu penting, tetapi kita juga harus punya sikap. Ya, bolehlah membuat satu ya sedemikian rupa menjadi lebih menarik, tetapi tetap ada batasan-batasan etika untuk desain yang kita hasilkan tidak menjadi blunder atau justru menjadi kontraproduktif bagi klien yang ditangani. Demikian ada 5 hal ya yang penting menjadi catatan tantangan dari desain komunikasi visual berkaitan bahwa positioning kita DKV itu bukan hanya masalah estetika tapi adalah strategi. Demikian saya sampaikan materi-materi yang menunjukkan sinergitas pariwisata dan desain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.